Lanjutkan dari cerita sebelumnya, Huang Yi telah mempersiapkan sebelumnya. Selama semifinal, jika dia bertemu Long Hao Chen atau Yong Wenzhou, dia akan langsung menyerah. Dan lebih suka melawan ini, Assassin untuk posisi ketiga. Selama dia bisa masuk 3 besar, tanpa memperhatikan peringkatnya, dia akan mendapatkan kompor spiritual. Setelah masuk 2 besar, dia hanya akan mempertaruhkan segalanya untuk mengincar posisi pertama. Selama ini, Huang Yi berpikir bahwa keberuntungannya sendiri selama kompetisi ini sangat bagus. Tepat ketika Huang Yi sedang berpikir keras, Cai Er bergerak tiba-tiba. Tampak seperti sambaran petir hitam langsung menuju ke lokasi Huang Yi. Sprint miliknya ini dilakukan dengan kecepatan sangat tinggi, membuat citranya menjadi buram. Huang Yi langsung merasakan keringat dingin di punggungnya. Jika bukan karena dia segera menghindar, mungkin Cai Er sudah mengakhiri pertandingan. Namun, bahkan tanpa memberinya waktu, Cai Er segera tiba di lokasi di mana dia sebelumnya berdiri. Namun, dia tidak meluncurkan serangannya seperti yang diharapkan Huang Yi. Saat tongkat bambunya mengetuk tanah dengan lembut, dia meminjam kekuatannya untuk menyerang sekali lagi. Tongkat yang sangat keras itu tampak seperti tali busur, mendorong keluar tubuh Cai Er. Huang Yi terkejut. Apa dia menghilang? Ucap terkejut Huang Yi. Namun dengan cepat pukulan berat Cai Er langsung membuat Huang Yi kehilangan kesadarannya dan kehilangan semua kekuatannya. Huang Yi jatuh begitu saja karena di belakangnya siluet Cai Er dapat terlihat. Menggunakan tongkat bambunya, perlahan-lahan mengetuk tanah untuk kembali ke ruang tunggu. Dari jauh, para pesaing yang bisa melihat pemandangan ini semuanya tersentak kaget, terutama Yang Wenzhou. Dia benar-benar ingin bertanya, apakah gadis ini benar-benar buta? Jelas Huang Yi telah ditipu. Cai Er sebenarnya tidak terpengaruh sedikit pun oleh Feeling Stones. Cai Er dari kuil Assassin adalah pemenangnya, ucap wasit. Cai Er langsung kembali ke sisa Long Hao Chen dan duduk. Long Hao Chen masih terpaku menatap Cai Er. Dia masih ingat dengan jelas betapa sulitnya pertarungan sebelumnya dengan Huang Yi. Jika bukan karena dia memanggil Hou Yu, dia mungkin tidak akan menang melawannya. Namun, di hadapan Cai Er, Huang Yi tampak begitu lemah. Sampai-sampai Cai Er bahkan tidak menggunakan keahliannya dan menghancurkannya tanpa kesulitan. Cai Er, kamu bisa tetap terpengaruh oleh efek suara? Ucap Long Hao Chen bertanya dengan suara rendah. Cai Er menjawab, meskipun saya buta, panca indera saya yang lain jauh lebih tajam daripada orang biasa. Bagaimana mungkin saya bisa dibodohi ketika berhubungan dengan suara? Gelombang sihir yang mengelilinginya serta aroma yang dia keluarkan semuanya memungkinkan saya untuk mengetahui lokasinya, ucap Cai Er. Long Hao Chen berkata dalam sekejap, jadi seperti itu, tidak heran tempo hari kamu berjanji kepadaku. Cai Er agak bingung menoleh ke sudut bengkok. Long Hao Chen tertawa dan berkata, maksudku, bahkan Yang Wenzhou mungkin bukan tandinganmu. Bagaimana kalau membatalkan janji kita? Jika Anda bisa mendapatkan tempat pertama, saya akan menjadi orang yang membiarkan Anda memeluk saya. Mendengar kata Long Hao Chen, wajah cantik Cai Er langsung memerah saat dia mendekatinya tanpa suara. Tidak mengherankan jika Long Hao Chen merasa sangat tidak percaya diri ketika berhubungan dengannya. Itu bukan hanya masalah kekuatan, tapi jika dia bertemu Cai Er, tidak mungkin dia bisa menyerangnya, apalagi melawannya. Adapun peringkat dalam kompetisi ini, Long Hao Chen sama sekali tidak menganggap mereka penting. Sama seperti Huang Yi, selama dia bisa masuk 3 besar dan mendapatkan tunggu spiritual sebagai hadiah, itu sudah cukup baginya. Pertandingan 8 lawan 4 semuanya berakhir. Dan peserta seleksi pemburuan iblis yang berada di 4 besar adalah Long Hao Chen, Yang Wenzhou, Mu Ning, dan Cai Er. Saat kompetisi makhluk tahap ini, di antara 6 kuil agung hanya tersisa orang kuil kesatria dan kuil assassin. Dari kelihatannya, secara umum yang paling kuat seharusnya adalah yang berasal dari kuil kesatria. Namun, Cai Er adalah eksistensi yang tak seorang pun di sini berani abaikan. Selama Cai Er bisa menjadi juara terakhir, kejayaan kuil kesatria akan direbut oleh kuil assassin. Setelah mengirim Cai Er kembali, Long Hao Chen kembali ke hotelnya sendiri dan menuju ke kamar Yehua. Guru, ucap Long Hao Chen menyapa gurunya. Melihat Long Hao Chen, Yehua mengungkapkan senyuman tipis. Apakah pertandingan hari ini berjalan lancar? Tanya Yehua. Long Hao Chen menjawab sambil tersenyum. Saya sudah berada di 4 besar. Mata Yehua bersinar saat dia dengan lembut tertawa. Hahaha, hasilmu sudah jauh melebihi harapanku. Setelah beberapa saat ragu, Long Hao Chen mengatakan kepadanya,
"Guru, ada sesuatu yang perlu saya konsultasikan dengan Anda," ucap Long Hao Chen. Yehua berkata, "Katakan kepadaku." Long Hao Chen melanjutkan, "Cai juga masuk 4 besar dan dia sangat kuat. Saya harus mengandalkan kekuatan Huayu untuk menang atas Huan Yi. Tapi di depannya dia bahkan tidak menggunakan semua kekuatannya. Besok semifinal akan berlangsung. Jika saya mendapatkan Cai sebagai lawan saya berpikir untuk menyerah pada pertandingan ini dan mengincar tempat ketiga. Selama saya bisa masuk 3 besar, saya akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan kompor spiritual. Jika besok lawan saya untuk semifinal bukan Cai saya pasti akan mengalahkan semua," ucap Long Hao Chen. "Apakah karena tidak mungkin kamu bisa melawannya sehingga kamu milih untuk menyerah?" tanya Yehua. Setelah hening sejenak, Yehua akhirnya berkata, "Ini adalah kompetisimu, jadi tidak apa-apa bagimu untuk membuat pilihan ini sendiri." Long Hao Chen terkejut. Mempertimbangkan karakternya, dia awalnya mengharapkan gurunya memarahinya dengan kutukan. Yehua tertawa dengan rendah hati. "Jangan terlalu banyak berpikir, banyak hal yang ditentukan oleh takdir. Selama kompetisi ini, Anda sudah tampil di atas rata-rata. Setelah kompetisi hebat berakhir, Anda akan memasuki pasukan pemburu iblis. Dan mulai dari sana, Anda harus membuat banyak pilihan sendiri. Guru tidak dapat selamanya berada di sisi Anda untuk membantu Anda membuat keputusan ini. Namun, Anda harus ingat bahwa Anda tidak boleh menyesali pilihan yang akan Anda buat. Tidak peduli apa yang benar dan salah, Anda harus membuat pilihan ini untuk diri sendiri dan untuk mengambil tanggung jawab yang tersirat di dalamnya," ucap Yehua menasehati Long Hao Chen. "Baik guru," jawab Long Hao Chen. Setelah mendapat persetujuan Yehua, Long Hao Chen menghela nafas dengan panjang dan mengucapkan selamat tinggal sebelum kembali ke kamarnya untuk berkultivasi. Pintu kamarnya tertutup dan Yehua diam-diam berdiri duduk di sana sebelum mendesah dengan pelan. "Bocah bodoh, bagaimana bisa begitu sederhana? Jika kalian berdua masuk 3 besar, maka menurut aturan pasukan pemburu iblis kalian tidak akan berada dalam satu regu yang sama," gumam Yehua. Waktu berlalu. Seperti sebelumnya di Stadion Ksatria dan setelah total setengah bulan pertandingan sengit, hari ini semifinal akhirnya akan berlangsung. Ketika Long Hao Chen mengambil tangan Cai untuk pergi ke stadion bersamanya, seluruh penonton benar-benar diam. Semifinal adalah panggung para ksatria dan assassin, dan juga pertarungan sengit antara 2 kuil besar ini. Dengan gambaran di masa lalu, Ying Wenzhou jauh lebih tenang hari ini. Setelah mencapai semifinal, ia tidak memiliki ekspektasi berlebihan. Meskipun penampilannya tenang, itu juga terlihat sangat tegas. Tidak peduli siapa yang akan dia lawan, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menang atas lawannya. Pada saat ini, dia malah penuh harapan untuk melawan Long Hao Chen atau Cai. Dia tahu bahwa jika dia berakhir melawan Long Hao Chen, peluang kemenangannya akan lebih tinggi. Tetapi, jika lawannya adalah Cai, dia juga akan kurang percaya diri. Itu karena alasan sederhana bahwa menurut aturan seleksi pemburu iblis, jika seorang kesatria airborne melawan seorang assassin, kesatria airborne tidak akan diizinkan untuk terbang. Tapi sama halnya dengan assassin, mereka tidak akan mendapatkan penutup pilar besar. Han Qian, Jing Suifeng, dan Master Balai tambahan lainnya semuanya naik ke podium sekali lagi. Meskipun Master Aula tambahan dari 4 kuil besar lainnya tidak dalam suasana hati yang baik, mereka masih relatif santai. Lagi pula, para pesaing dari kuil masing-masing sudah tersingkirkan. Jelas Han Qian dan Ying Suifeng memiliki ekspresi yang rumit. Tidak ada seorang pun di sini yang bisa menebak apa yang sedang mereka pikirkan. Han Qian menarik nafas dalam-dalam. Diam-diam berkata, pertarungan akan segera dimulai. 4 kepala diangkat secara bersamaan jatuh di bawah lingkaran cahaya. Saat ini, di antara keempat pesaing ini, satu-satunya yang tenang adalah Cai. Penampilan 6 master balai tambahan sangat terfokus dan persepsi mereka meningkat secara maksimal. Momen bersejarah akan terjadi. Keberuntungan adalah faktor penting dari tahap sebelumnya dari kompetisi ini. Tetapi pada tahap saat ini, keberuntungan tidak akan banyak berguna. Tidak ada satu nafas pun yang terdengar seperti seluruh stadion jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Penglihatan semua orang menyatu ke cincin cahaya serta tubuh dari 4 orang yang mengelilinginya. Begitu semua orang melihat bahwa pengundian telah selesai, mereka tidak bisa menahan nafas yang tajam. Yang Wenzhou menjadi linglung, begitu pula Long Hao Chen. Sedikit ketidakberdayaan muncul di sudut mulut Long Hao Chen. Samar-samar menundukkan kepalanya. Peristiwa yang paling enggan dia lihat benar-benar terjadi. Melihat emas yang sama persis menyinari tubuhnya dan tubuh Cai. Dia merasakan tenggorokannya mengering. Apa hasilnya? Cai bertanya dengan suara lembut. "Lawanmu adalah aku," ucap Long Hao Chen menjawab dengan sedikit kesulitan. "Oh,
Chai'er menjawab sederhana, seolah-olah dia tidak peduli sedikitpun tentang hasil ini. Sebaliknya, dia langsung mencengkeram tangan Long Hao Chen. Han Qian juga menjadi linglung. Ke kuil kesatria, ini harusnya menjadi undian yang bagus. Namun, melihat ekspresi Long Hao Chen, hatinya agak gelisah. Pengundian telah selesai. Yang Wenzhou melawan Mining, Long Hao Chen melawan Chai'er. Pertandingan pertama, Long Hao Chen melawan Chai'er. Kalian berdua tetaplah di arena dan lakukan persiapan, ucap wasit. Kepala kuil lainnya tidak memiliki ekspresi yang luar biasa ketika Han Qian mengumumkan hasil gambarannya. Namun, begitu hasil diumumkan, tempat peristirahatan itu langsung larut dalam hiruk-pikuk komentar dan diskusi. Li Xin cemas sampai dia berdiri. Dia berkata, saudaraku akan berhadapan dengan Chai'er. Bagaimana ini mungkin terjadi? Akankah mereka benar-benar melawan satu sama lain? Tunggu sebentar. Chai'er yang masih menempel di lengan Long Hao Chen tiba-tiba menyela. Keenam master balai tambahan yang akan mundur tidak bisa membantu, tetapi melihat ke arahnya dengan bingung. Chai'er dengan tenang melanjutkan. Langsung mulai pertandingan berikutnya. Saya mengaku kalah. Terdengar suara obrolan yang sangat berisik di sekitar stadion dengan keputusan Chai'er. Seluruh stadion menjadi gempar. Han Qian membuka matanya lebar-lebar. Mengenai pertandingan antara Long Hao Chen dengan Chai'er ini, sejujurnya dia tidak tahu sama sekali untuk siapa dia seharusnya bersorak. Dari sudut pandang kuil Ksatria, tentu saja yang terbaik adalah membiarkan Long Hao Chen menang, sehingga final berlangsung antara Long Wenzhou dengan dia. Namun, jika Long Hao Chen mengalahkan Chai'er, bukankah itu akan mempengaruhi hubungan mereka? Orang harus tahu bahwa Chai'er berstatus putri suci samsara. Jika Long Hao Chen dapat bersatu dan berhasil menikah dengannya, maka tanpa keraguan sedikit pun di masa depan mereka berdua pasti akan menjadi landasan aliansi. Dan ini juga situasi yang diharapkan oleh kuil Ksatria. Pilihan Chai'er untuk menyerah adalah kesimpulan yang benar-benar tidak diharapkan Han Qian. Namun, setelah beberapa saat kosong, wajahnya mulai dipenuhi dengan kegembiraan. Tanpa diragukan lagi, untuk kuil Ksatria, konsensi Chai'er adalah hasil yang paling ideal. Itu sempurna. Namun, ekspresi Ying Suifeng menjadi sangat buruk saat dia berbicara dengan panik. Chai'er, kamu benar-benar ingin menyerah? Ucap Ying Suifeng. Chai'er mengangguk lemah, lalu menarik lengan Long Hao Chen dan kembali ke area istirahat. Chai'er, ungkapan terakhir Chai'er benar-benar mengejutkannya. Dia sudah mempertimbangkan untuk menyerah, tetapi tidak berpikir bahwa Chai'er akan lebih langsung darinya. Tanpa menunggu pertandingan dimulai, dia langsung mencuri kesempatan dan berinisiatif untuk kebobolan. Semua ini benar-benar terjadi terlalu cepat, dan hanya ketika Chai'er mulai menarik Long Hao Chen menuju tempat peristirahatan, barulah dia akhirnya kembali sadar. Tidak bisa seperti ini. Chai'er, kekuatanmu lebih besar dariku, ucap Long Hao Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Chai'er mencengkeram tangannya lalu berkata dengan suara lembut, kemuliaanmu adalah kemuliaanku, ucap Chai'er. Begitu Long Hao Chen mendengar ungkapan sederhana ini, seolah-olah jantungnya baru saja dihantamkan palu dan darah panas mengalir ke kepalanya sehingga dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Sebagai seorang pria, kata-kata betapa manisnya tidak akan pernah bisa menyamai tindakan tulus. Chai'er, sekarang aku memilikimu dalam hidupku. Apalagi yang bisa aku minta? Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Dan aku melindungimu dengan hidupku, ucap Long Hao Chen. Pada saat ini, posisi yang dipegang Chai'er di dalam hati Long Hao Chen segera melonjak menjadi sejajar dengan orang tuanya. Bahkan jika dia tidak benar-benar memahami urusan antara pria dan wanita, Chai'er sudah menempati seluruh ruang di hatinya. Di tengah arena, Yang Wenzhou berdiri menatap Muning yang matanya dipenuhi keraguan. Kedua ekspresi mata sama-sama indah untuk dilihat. Tidak pernah Muning membayangkan bahwa ratu hatinya akan menyerah begitu saja. Dalam perspektifnya, Chai'er pasti akan menjadi juara pertama. Di sisi lain, Yang Wenzhou merasa seolah beban telah diangkat dari pundaknya. Karena Chai'er telah memilih untuk menyerah, tentu saja lawan terakhirnya adalah Long Hao Chen. Itu adalah hal yang sangat luar biasa bahwa dia tidak harus menghadapi wanita assassin itu. Babak kedua, Yang Wenzhou melawan Muning. Apakah kalian berdua sudah membuat persiapan? Yang Wenzhou segera membalikkan dirinya ke kenyataan, menjawab dengan suara yang dalam. Persiapan telah selesai. Namun di sisi lain, Muning tertawa pahit. Luka yang dideritanya akibat serangan kemarin benar-benar terlalu berat.
Bahkan sekarang separ tubuhnya masih belum bisa mengumpulkan kekuatan sama sekali. Baginya pertandingan hari ini sudah kehilangan semua makna. Aku mengaku kalah, ucap Muning. Seluruh stadion sekali lagi menjadi hiruk pikuk. Meskipun Muning sangat tidak rela dalam hatinya, dia tidak punya pilihan lain selain menyerah. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengambil resiko. Berdasarkan kondisinya saat ini, serta tingkat kultivasinya yang belum mencapai tingkat kelima, dia mungkin tidak akan dapat memblokir satu serangan pun dari Yang Wenzhou. Dalam keadaan seperti ini, bahkan wasit pun melamun tanpa sadar melihat ke arah platform. Yang Wenzhou adalah pemenangnya. Ada 2 babak semifinal dan keduanya sebenarnya telah berakhir bahkan sebelum dimulai. Kuil Ksatria muncul sebagai yang paling menang. Dengan Long Hao Chen dan Yang Wenzhou masuk 2 besar. Semuanya jangan bergerak, sebentar lagi akan ada pengumuman. Suara Han Qian bergema dari peron. Para peserta yang awalnya bersiap untuk pergi menghentikan langkah mereka mengenai pertandingan ini, mereka sedikit kecewa. Mereka awalnya berpikir bahwa mereka akan dapat menonton pertandingan spektakuler, tapi sebaliknya ada 2 kemenangan langsung tanpa pertarungan. Setelah beberapa saat, suara Han Qian bergema sekali lagi dari podium. Mengingat fakta bahwa dari hari ini tidak ada pertandingan nyata yang terjadi, final kompetisi tahun ini akan digeser ke tanggal yang lebih awal. Itu akan berlangsung hari ini. Itu menyiratkan bahwa hari ini juara akan keluar, serta komposisi dari 10 pasukan pemburu iblis. Selanjutnya, peringkat ketiga dan keempat akan keluar. Chai dan Muning akan naik ke atas panggung. Kali ini, Han Qian yang membuat pengumuman itu secara langsung. Wasit di atas panggung juga dialihkan ke orang lain. Mungkinkah wasit ini berada di langkah ke-8 kultivasi? Penampilan wasit ini dengan kehadirannya yang mengintimidasi secara alami memberikan tekanan yang luar biasa. Aku mengakui kalah. Suara dingin bergema di seluruh stadion. Semua kompetitor yang sebelumnya berdiskusi dengan diri mereka sendiri tiba-tiba terdiam dan tersentak menatap ke arah yang sama. Chai'er berdiri di sana membungkuk ke arah peron sebelum duduk sekali lagi. 2 kata sebelumnya ini sebenarnya keluar dari mulutnya. Chai'er, apa yang kamu lakukan? Long Hao Chen benar-benar heran. Namun, Chai'er telah menyuarakan keputusannya untuk menyerah. Chai'er dengan tenang menyandarkan kepalanya ke bahunya. Singgasana ilahi harus berhasil secara efektif. Idiot, 3 pesaing teratas tidak bisa berada di skuad yang sama loh. Seluruh tubuh Long Hao Chen terguncang. Betul, yang di 3 besar tidak bisa berada di skuad yang sama. Bagaimana saya bisa benar-benar melupakan sesuatu yang begitu penting, gumam Long Hao Chen. Chai'er. Long Hao Chen hanya merasa bahwa semua emosi yang terkandung di lubuk dalam hatinya keluar pada saat bersamaan. Pada saat itu, dia sudah tidak tahu lagi bagaimana menyuarakan perasaan yang sangat kuat di dalam hatinya. Chai'er meletakkan telapak tangannya di telapak tangannya, berkata dengan suara rendah, "Bodoh, kamu belum menempati posisi pertama. Cepat dan pergi. Sudah waktunya bagi Anda untuk naik ke atas panggung. Aku pasti akan menang." Setelah berkata demikian, tubuhnya melompat ke udara seolah berlari ke arena. Pada saat ini, yang paling tak terduga adalah assassin lain memenangkan tempat ketiga karena menyerah. Chai'er sebelum pertandingan. Muning menatap ke arah Chai'er. Untuk sementara, dia tidak bisa memikirkan sesuatu yang baik untuk dikatakan. Platform, Jing Suifeng sangat marah sampai hidungnya hampir bengkok. Dia menatap Han Qian, wajahnya murka. Han Qian hanya menjawab dengan sangat polos, "Ini tidak ada hubungannya denganku. Ketika seorang gadis sudah cukup umur, dia harus dinikahkan. Tapi lihat, ini juga saat membahagiakan. Itu akan meningkatkan hubungan antara kedua kuil kita lebih jauh. Selain itu, sangat mungkin Long Hao Chen akan menjadi landasan utama kuil ksatria kita. Dan bukankah dia menantu kuil assassin Anda?" ucap Han Qian. Meskipun dia berbicara seperti ini, senyum di wajahnya benar-benar sangat licik. Dan cerita pun berakhir.